Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat terkasih semuanya di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelum lanjut, kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu, bunyikan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Jangan lupa klik like, berikan komen, dan share ke sahabat-sahabat terkasih agar pembelajaran dan pencerahan kami tersebar luas. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pembelajaran tentang pembentukan dan pembagian laba rugi persekutuan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah definisi dan jenis anggota persekutuan, sifat persekutuan, pencatatan investasi sekutu, akuntansi pembentukan persekutuan, dan pembagian laba rugi persekutuan. Pertama, kita akan membahas tentang definisi persekutuan, yaitu asosiasi antara dua atau lebih individu sebagai pemilik untuk menjalankan perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ada dua bentuk hukum persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan firma, di mana masing-masing anggotanya aktif terlibat langsung menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan yang kedua, persekutuan komanditer, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang aktif terlibat langsung menjalankan kegiatan perusahaan, dan sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya menyetorkan modal dan tidak terlibat langsung menjalankan kegiatan perusahaan. Sifat persekutuan diantaranya adalah yang pertama, keagenan atau perwakilan bersama, di mana masing-masing sekutu merupakan agen, wakil perantara perpanjangan tangan dari persekutuan. Yang kedua, umur terbatas yang dibatasi antara lain dengan perjanjian persekutuan, ketentuan hukum, serta putusan pengadilan, sehingga sewaktu-waktu persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru, pengunduran sekutu, dan sebagainya. Yang ketiga, tanggung jawab tak terbatas, di mana masing-masing anggota persekutuan tanggung jawabnya tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja, kecuali sekutu pasif. Yang keempat, memiliki kepentingan dalam persekutuan. Yang kelima, partisipasi dalam pembagian laba rugi, di mana masing-masing anggota memperoleh pembagian laba rugi sesuai kesepakatan. Nah, akuntansi persekutuan ini berkaitan dengan yang pertama, jenis setoran, di mana investasi para sekutu dapat dalam berbagai bentuk dan wujudnya, yaitu dapat berupa kas, non-kas, atau dalam bentuk yang tidak terwujud. Yang kedua, nilai investasi dicatat berdasarkan jumlah nilai yang disepakati oleh seluruh anggota. Kemudian, metode pembukuan di sini dapat menyepakati membentuk pembukuan baru atau melanjutkan pembukuan salah seorang anggota jika ada. Kemudian yang keempat, pencatatan investasi, yaitu pencatatan setoran modal dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh seluruh anggota berkaitan dengan jenis setoran, nilai setoran, dan pembukuan yang digunakan. Nah, kita akan membahas metode pembukuan dalam pembentukan persekutuan. Di sini ada dua model. Yang pertama itu adalah membentuk pembukuan yang baru. Yang kedua itu meneruskan pembukuan salah seorang sekutu. Nah, jika pilihannya adalah membentuk pembukuan yang baru,
Maka jurnal yang dibuat oleh persekutuan yang baru itu adalah jurnal setoran modal masing-masing sekutu sebesar aset bersih yang disetor berdasarkan nilai yang disepakati oleh seluruh anggota persekutuan. Nah, jika meneruskan pembukuan salah seorang sekutu, maka ada dua macam jurnal yang akan diperlukan. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian atas sekutu yang pembukuannya dilanjutkan. Sedangkan yang kedua itulah jurnal untuk mencatat setoran modal sekutu yang lain selain yang pembukuannya diteruskan. Nah, kita akan membahas contoh kasus pendirian persekutuan. Di sini ada dua orang, Ari dan Reri, mendirikan persekutuan. Sebagai setoran modal, Ari menyerahkan perusahaan persorangan yang sudah berjalan, sedangkan Reri menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Nah, berikut ini akan disajikan neraca perusahaan Ari per 31 Desember 2000A, di mana total aset dan total kewajiban dan ekuitasnya masing-masing sebesar 64.400.000 rupiah. Nah, misalnya dalam persekutuan yang baru disepakati oleh kedua anggota, dalam hal ini Ari dan Reri, bahwa satu, semua uang kas di persekutuan di perusahaan Ari diambil oleh Ari, piutang usaha sebesar 1 juta dihapus, dan cadangan kerugian piutang usaha ditetapkan 4% dari sisa piutang. Yang kedua, persediaan barang dagangan ditetapkan berdasarkan nilai pasarnya sebesar 26.600.000. Yang ketiga, peralatan diakui dan dicatat sebesar nilai wajarnya, yaitu 7.500.000 rupiah, di mana nilai ini disepakati berdasarkan nilai pengganti 15 juta yang telah disusutkan 50%. Yang keempat, disepakati pembentukan goodwill untuk Ari atas kegiatan selama ini sebesar 10 juta. Nah, sekarang diminta untuk membuat jurnal pembentukan persekutuan. Nah, misalnya sekarang jurnal yang dibuat itu adalah jurnal bila membentuk pembukuan yang baru. Nah, bila membentuk pembukuan yang baru, maka jurnal yang dibuat itu adalah jurnal setoran modal masing-masing anggota. Pertama, kita akan membahas setoran Ari. Nah, di dalam perusahaan Ari, uang kasnya diambil oleh Ari sehingga uang kas tidak disetorkan, alias kasnya 0. Kemudian piutang usaha yang 1 juta dihapus sehingga piutang yang disetorkan oleh Ari itu nilainya dicatat sebesar 20 juta dikurangi 1 juta, 19 juta. Kemudian cadangan kerugian piutang usaha ditetapkan 4% dari sisa piutang. Nah, dalam hal ini piutangnya adalah 19 juta kali 4%, hasilnya adalah 760.000 rupiah. Kemudian saldo persediaan barang dagangan ditetapkan sebesar 26.600.000, sehingga persediaan barang dagangan didebet 26.600.000. Kemudian saldo peralatan 7.500.000, sehingga peralatan didebet 7.500.000. Saldo goodwill untuk Ari ditetapkan 10 juta, sehingga goodwill didebet 10 juta. Perlengkapan dan utang usaha tidak dilakukan penilaian kembali, sehingga masing-masing dicatat sebesar nilai di saldo laporan perusahaan Ari, yaitu perlengkapan didebet 1.600.000 dan utang usaha dikredit 24 juta rupiah. Nah, modal Ari merupakan selisih total debit dengan total kredit. Dalam hal ini modal Ari dikredit sebesar 39.940.000 rupiah. Nah, selesai mencatat setoran modal Ari, dilanjutkan dengan mencatat setoran modal Reri. Dalam hal ini Reri menyetorkan uang kas 25 juta, sehingga setoran modalnya dicatat kas didebet 25 juta, modal Reri dikredit 25 juta rupiah.
Bila dari jurnal ini dibuatkan neraca persekutuan yang baru, maka neracanya akan menyajikan sebagai berikut, di mana total aset dan total kewajiban dan ekuitas besarnya sama, yaitu masing-masing Rp88.940.000. Oke, ini membentuk pembukuan yang baru. Sekarang kita coba bagaimana kalau jurnalnya itu melanjutkan pembukuan salah seorang anggota. Oke, dalam hal ini misalnya melanjutkan pembukuan Ari. Nah, kalau melanjutkan pembukuan Ari, jurnal yang dibuat itu ada dua kategori. Yang pertama adalah membuat jurnal penyesuaian pembukuan Ari sesuai dengan nilai yang disepakati. Sedangkan yang kedua itu mencatat setoran sekutu yang lain, dalam hal ini adalah setoran Reri. Nah, kita pertama membahas penyesuaian pembukuan Ari untuk melanjutkan pembukuan Ari pada persekutuan yang baru. Pertama, uang kas diambil sehingga uang kasnya berkurang. Seluruhnya dalam hal ini kas dikredit 16.200.000. Selanjutnya piutang usaha dihapus, dalam hal ini dikredit sebesar 1 juta sehingga saldonya menjadi 19 juta, sehingga piutang usaha dicatat dikredit 1 juta supaya nanti hasilnya mau 19 juta saldonya. Selanjutnya cadangan kerugian piutang usaha menjadi 4% dari sisa piutang. 4% kali 19 juta 760.000. Nah, di pembukuan Ari cadangan kerugian piutang 1.200.000, saldonya supaya menjadi 760.000, maka cadangan kerugian piutang didebet Rp440.000. Selanjutnya saldo persediaan barang dagangan bertambah supaya menjadi 26.600.000, ya, sehingga persediaan barang dagangan didebet sebesar 5.200.000. Selanjutnya peralatan. Nah, peralatan dicatat sebesar nilai wajar 7.500.000 tanpa akumulasi, sehingga peralatan yang awalnya di pembukuan Ari nilainya adalah 12 juta supaya menjadi 7.500.000, maka peralatan dikredit 4.500.000, sedangkan akumulasi penyusutannya seluruhnya didebet sebesar 5.600.000 supaya menjadi 0. Selanjutnya goodwill dibentuk untuk Ari 10 juta, maka goodwillnya didebet 10 juta. Kemudian modal Ari bertambah atau berkurangnya itu diselisihkan antara debit dan kreditnya. Nah, dalam hal ini karena total kreditnya lebih besar daripada total debit, maka selisihnya itu harus didebet sebesar Rp460.000. Nah, bila penyesuaian ini sudah dibuat, maka setoran Ari sudah sesuai dengan nilai yang disepakati. Selanjutnya kita akan mencatat setoran modal sekutu yang lain, dalam hal ini Reri. Nah, Reri menyetorkan uang kas 25 juta, maka jurnal yang dibuat adalah kas didebet 25 juta, modal Reri dikredit 25 juta. Oke. Nah, apabila dari jurnal ini dibuat pembukuan atau laporan keuangan pembentukan sekutuan yang baru, maka laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Total aset dan total kewajiban dan ekuitas besarnya sama, masing-masing Rp88.940.000. Nah, neraca ini akan sama baik itu membentuk pembukuan yang baru maupun melanjutkan pembukuan salah seorang anggota.